A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tanda-tanda kiamat kubro. 1. Kemunculan Imam Mahdi. 2. Dajjal. 3. Nabi Isa alaihissalam. 4. Ya'juj dan Ma'juj. 5. Terbitnya matahari dari barat. 6. Kemunculan Dabbah. 7. Kabut, duhon, dan angin yang berhembus. 8. Munculnya api dari Yaman. 9. Terjadinya gempa. 10. Hancurnya Ka'bah. Ya'juj dan Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat akhir zaman, yang muncul setelah turunnya Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membunuh semua penghuni bumi. Lalu mereka menghujamkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafith bin Nuh alaihissalam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj berhubungan dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah hamba Allah yang soleh yang sering melakukan perjalanan dari timur ke barat. Dinamakan Zulkarnain karena kedua pada kepalanya menggunakan penutup dari tembaga dan membentuk seperti dua tanduk. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam, juga termasuk keturunan Nabi Nuh, yaitu anak-anak Yafith, orang tua bangsa Turki, dan bangsa Turki adalah sebagian kecil dari mereka. Ya'juj dan Ma'juj ditinggalkan di balik tembok penghalang yang dibangun oleh Zulkarnain. Ya'juj dan Ma'juj bermula dikurung oleh Zulkarnain dengan membuat tembok besi yang sama tingginya dengan puncak antara dua gunung, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Surah 18 Al-Kahfi ayat 93 sampai 98. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan berbahasa asing. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rabbku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuat dinding antar kamu dan mereka." آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. Zulkarnain berkata, ini dinding adalah rahmat dari Rabbku. Maka apabila sudah datang janji Rabbku akan hari kiamat, dia akan menjadikannya hancur dulu, dan janji Rabbku adalah benar. Surah 21 Al-Anbiya ayat 96. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka, kaum Ya'juj dan Ma'juj, akan turun dengan cepat untuk menyerang seluruh tempat yang tinggi, bukit Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj merusak apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati satu danau, maka air danau itu akan habis karena sifat rakus mereka. Ciri fisik Ya'juj dan Ma'juj antara lain bermuka lebar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih. Untuk wajah mereka seperti tembikar. Sesudah membangun, Zulkarnain berkata, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, dinding itu adalah rahmat dari Tuanku. Maka apabila sudah datang janji Tuanku, dia akan menjadikannya hancur dulu, dan janji Tuanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu campur aduk antara satu dengan yang lain. Al-Kahfi ayat 98 sampai 99. Hingga akhir ayat, Ya'juj dan Ma'juj berjalan dengan cepat dan membuat kerusakan di muka bumi manusia. Demikianlah gambaran tentang sikap mereka saat keluar dari tembok penjaranya. Dengar di bawah seakan-akan menyaksikan peristiwa tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah ibnu Abu Yazid yang mengatakan bahwa Ibn Abbas melihat anak-anak sedang berlari-lari. Sebagian dari mereka mengejar sebagian yang lain bermain-main. Lalu Abbas berkata, seperti itulah Ya'juj dan Ma'juj saat dari temboknya. Di dalam banyak hadis yang bersumber dari Nabi SAW, banyak disebutkan kisah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj seperti yang akan digemaukan berikut ini. Dalam tafsir akhir surat Al-A'raf telah disebutkan bahwa hadis melalui riwayat Imam Ahmad dari Hasim, dari Al-Awam, dari Jabalah ibnu Shuhaim, dari Marsad ibnu Imarah, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda bahwa di dalam malam beliau menjalani Isra-Nya, beliau berdua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Mereka berbincang-bincang tentang hari kiamat. Lalu mereka menanyakannya kepada Ibrahim. Tetapi Ibrahim menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Mereka menanyakannya kepada Musa, dan Musa menjawab, saya tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Akhirnya mereka menyerahkan masalahnya kepada Isa, dan Isa berkata, tentang waktunya tiada seorang pun yang mengetahuinya selain hanya Allah. Tetapi menurut apa yang telah dijanjikan oleh Tuanku kepadaku, Dajjal kelak akan muncul, sedangkan di tanganku terpegang dua bilah tombak.
Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah tubuhnya, sebagaimana leburnya timah yang dipanaskan. Isa melanjutkan kisahnya, dan bahwa Allah membinasakan Dajjal manakala Dajjal melihatnya, sehingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara. Hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku bersembunyi orang kafir. Maka kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan bala tentara Dajjal, kemudian manusia kembali ke negeri dan tanah airnya masing-masing. Setelah itu muncullah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bertangan dari semua tempat yang tinggi dengan cepatnya, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka binasakan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati sumber air, melainkan mereka meminumnya sampai kering. Nabi Isa alaihissalam melanjutkan kisahnya. Setelah itu manusia kembali ke negerinya masing-masing, bersembunyi untuk menghindari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengadu kepadaku tentang kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Maka aku berdoa kepada Allah untuk kebinasan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya Allah membinasakan mereka dan menumpas habis mereka, sehingga bumi ini cemar berat karena bangkai mereka yang baunya sangat busuk. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bangkai mereka, lalu menghanyutkannya ke laut. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa menurut apa yang dijanjikan oleh Tuhannya kepadanya, bila mana masa itu telah berlalu, maka kejadian hari kiamat sama dengan seorang wanita yang telah mengandung tua. Keluarganya tidak mengetahui bila kasih wanita itu memberikan kejutan kepada mereka dengan kelahiran seorang bayi, apakah di malam hari ataukah di siang hari. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Muhammad ibnu Bashar, dari Yazid ibnu Harun, dari Ahwab ibnu Usyab, dengan sanad yang sama dan lafaz yang semisal, tetapi ada tambahannya, yaitu Al-Awam mengatakan bahwa hal yang membenarkannya berada di dalam kitabullah melalui firman-Nya, jika apabila dibuahkan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Bagaimana surat Al-Anbiya ayat 96. Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkan melalui hadis Ma'mar dari banyak orang, dari Humaid Ibnu Hilal, dari Abu Sa'ib mengatakan, Ka'ab pernah mengatakan bahwa bila mana akan tiba saat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, mereka melobangi tembok itu dengan kapak peralatan yang mereka miliki, sehingga orang-orang yang tinggal di balik tembok itu dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana hari telah petang dan malam akan tiba, maka Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbicara. Kita datang lagi besok untuk meneruskannya. Pada keesokan harinya, mereka berangkat menuju ke tembok itu, dan mereka menjumpai tembok itu telah diutuhkan kembali oleh Allah seperti semula sebelum dilubangi. Maka mereka menggali melubanginya kembali, sehingga manusia yang tinggal di balik tembok mereka dapat mendengar suara kapak mereka. Bila mana malam tiba, Allah menjadikan lisan seseorang dari mereka mengatakan, kita akan ulangi lagi kejadian ini besok, insya Allah. Pada keesokan harinya mereka datang, dan ternyata mereka menjumpainya dalam keadaan seperti mereka tinggalkan kemarin. Berkat perkataan insya Allah mereka meneruskan pekerjaannya, sehingga tembok itu dapat mereka jebol, dan mereka keluar dari tembok itu. Gelombang pertama dari mereka melewati sebuah danau, maka mereka meminum air danau itu sampai kering. Kemudian gelombang kedua keluar, lalu mereka menjelati lumpur danau itu. Gelombang ketiga keluar dan melewati tempat danau itu, lalu mereka berkata, dahulu di sini pernah ada airnya. Manusia lari dari mereka. Tiada sesuatu pun yang dapat menahan serbuan mereka. Kemudian mereka, Ya'juj dan Ma'juj, mengarahkan anak panahnya ke langit, lalu melepaskannya, dan anak-anak panah itu mereka kembali ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Mereka berkata, kita telah kalahkan penduduk bumi dan penduduk langit. Maka Nabi Isa alaihissalam mendoakan kebinasan mereka seraya mengatakan dalam doanya, Ya Allah, tiada kekuatan dan tiada upaya bagi kami untuk menghadapi mereka.
maka lindungilah kami dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Lalu Allah menimpakan kepada mereka wabah penyakit ulat yang dikenal dengan nama ulat penyakit unta. Wabah itu menggerogoti tengkuk mereka hingga mereka binasa semuanya. Lalu Allah mengirimkan burung-burung yang membawa bangkai mereka dengan paruh dan cakarnya, kemudian melemparkannya mereka ke laut. Setelah itu Allah mengirimkan hujan yang dinama hujan kehidupan. Dengan hujan itu Allah membersihkan bumi dan menjadikannya mengeluarkan tumbuhannya kembali, sehingga satu buah delima dapat mengenyangkan seisi rumah. Ketika ditanyakan kepada Ka'ab apa yang dimaksud dengan seisi rumah, Ka'ab menjawab, satu keluarga. Ka'ab melanjutkan kisahnya bahwa ketika manusia dalam keadaan hidup makmur seperti itu, tiba-tiba terdengar suara yang meminta tolong, menyuruhkan bahwa Zeus Sukwawikaitaini, bangsa yang berbetis panjang, sedang merusak Ka'bah. Ka'ab melanjutkan kisahnya bahwa lalu Isa putra Maryam berangkat bersama sejumlah pasukan yang terdiri atas 700 orang atau antara 700 sampai 800 orang personil untuk memerangi Zeus Sukwawikaitaini. Tetapi ketika mereka sampai di tengah perjalanan, Allah mengirimkan angin Yamania yang berbau harum. Lalu angin itu mencabut semua roh orang mukmin, sehingga yang tinggal di bumi hanyalah orang-orang yang jahatnya saja. Mereka hidup bagai hewan ternak. Maka saat hari kiamat belum mencapai tahap tersebut, sama dengan saat seseorang sedang menunggu kudanya yang akan melahirkan dan tidak mengetahui jam berapakah kudanya akan melahirkan. Ka'ab mengatakan, barang siapa yang mengatakan sesuatu yang lain sesudah ceritaku ini atau sesudah mendapat pengetahuan dariku, maka dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kisah ini merupakan kisah yang paling baik dari Ka'ab al-Ahbar. Mengingat ada bukti yang menguatkannya dari hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis telah disebutkan bahwa Isa putra Maryam melakukan ibadah haji di Baitullah Al-Atiq. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Daud, telah menceritakan kepada kami Imran dari Qatadah, dari Abdullah ibnu Abu Atabah, dari Abu Sa'id, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dia Isa putra Maryam benar-benar akan melakukan haji di Baitullah, dan sesungguhnya dia benar-benar akan berumrah sesudah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini secara tunggal. Wallahu a'lam. Demikian kisah Ya'juj dan Ma'juj yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.